Aktor sekaligus terpidana kasus narkoba Marzoni mengungkapkan kondisinya setelah dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Hal ini disampaikan Marzoni saat menjalani sidang pembacaan dakwaan kasus narkotika secara daring di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 23 Oktober 2025. Sidang digelar secara online lantaran Marzoni tengah menjalani masa tahanan di Lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Meski melalui layar virtual, Marzoni tampak tenang dan bersemangat mengikuti jalannya persidangan. Ia memastikan kondisinya sehat dan siap menghadapi proses hukum yang menantinya. Sebelum sidang dimulai, Marzoni tampak berbincang singkat dengan kuasa hukumnya, John Matias, mengenai kabar dan kenyamanannya di lapas dengan tingkat pengamanan super maksimum itu. Marzoni mengaku sehat namun tidak nyaman berada di dalam lapas. Meski demikian, Marzoni mendapatkan makanan dan pakaian dengan baik dari pihak lapas. Dalam perbincangan itu, Marzoni meminta agar persidangannya bisa dilakukan secara tatap muka bukan daring. Kemudian John Matias menenangkan Marzoni dan berjanji akan mengusahakan kehadirannya secara offline. Adapun momen haru terjadi ketika Marzoni bertemu secara virtual dengan ibunda angkatnya, Titik Haryati, yang hadir di ruangan persidangan. Sementara itu, Amar menyapa ibundanya dengan penuh rasa rindu dan hormat, sementara sang ibu tampak tak kuasa menahan tangis. Bahkan suasana semakin haru saat Marzoni ikut terbata-bata mendengarkan ibu angkatnya menangis. Mantan suami Rizbela ini menegaskan keinginannya hadir secara langsung untuk meluruskan informasi keliru yang beredar luas di media sosial. Ia menilai kehadirannya penting agar nama baik dan citranya tidak tercoreng oleh pemberitaan yang tidak sesuai fakta. Amar berharap persidangan offline dapat memberikan kejelasan dan transparansi terkait kasus yang menjeratnya. Jauh harus minta izin di Dirjen. Ya kan sulit ya. Jadi sekarang ya kalau pada dakwaan kalian sudah dengar semua. Tapi dakwaan itu kita akan bantah kan gitu. Dari alat bukti juga kan dari Amar cuma satu kalau nggak salah itu. Nanti kan nanti di pledoi ya. Saya di resepsi. Resepsi tanggal 2 minggu lagi. Mau menegaskan ini sebenarnya Mas Marzoni ini dipindahkannya itu dari lapas Cipinang atau Salemba atau Salemba? Kan dari lapas Cipinang kan dipindahin ke Nusa Kambangan. Nah, permintaan kita ya dikembalikanlah ke Cipinang atau menurut jaksa atau penetapan hakim yang bagusnya di mana? Yang penting dekat dari persidangan. Yang kompetensi. Kalau itu alasannya sebenarnya nggak bisa lah jadi alasan. Dulu teroris ditahan Nusa Kambangan loh. Habisnya sidang di Jakarta. Kenapa kok untuk Amar kok dipersulit untuk disidangkan dihadirkan sini? Apalagi untuk membenahi lapas-lapas juga kan. Apa yang terjadi dia mau buka-bukaan. Kenapa kok harus dipersulit? Biar masyarakat tahu semua. Jadi alasannya kalau alasan tadi yang kurang puas, itu dulu alasan yang dijadikan itu kan waktu COVID. Sekarang COVID kan nggak ada lagi. Bencana alam juga nggak ada. Apa? Yang lain kan sedang kan atau buka kan ada SM kita. Itu aja. Optimis nggak minggu depan bakal terdakwa bakal dihadirkan ke sini? Ya optimis kalau sesuai dengan aturan ya. Kalau kan tadi kendala kan ibu hakim juga, jaksa juga iya kan. Jaksa tidak bisa mengapakan ke Dirjen. Hakim ya misalnya kan penetapan hakim, bagaimana kamu komunikasi susah, bagaimana Brodoi harus koordinasi sama dia. Bang, mempertegas bang, tadi kan Mas Amar bilang kalau dia dari Cipinang ke Nusa Kambangan, sedangkan kasusnya kan di Salemba, itu gimana bang? Ya kalau pemindahan itu memang dia dari Cipinang ya terakhir dong, mungkin didatangkan dulu ke Salemba habis baru bawa ke situ kan nggak mungkin. Supaya lancar aja lah dan permintaan Om John dan jaksa dikabulkan untuk sidangnya offline aja. Ini rindu dengan suaranya Bang Amar kan? Iyalah pasti doain aja pokoknya biar lancar ya semuanya. Oke ya.
Belum sempat menangis juga ibu. Bu, sebentar bu. Tadi sempat menangis juga tadi pas bicara sama Amar, gimana ibu? Ya, apa ya? Handphone, woi, gini tuh. Jadi ya sebagai perempuan lah gitu ya, Amar yang selama ini minta saya sebagai pendamping tentu saja. Dia di sana, keamanan di sana, kemudian juga komunikasi dengan pengacaranya, itu kan yang penting sekali untuk bagaimana dia bisa menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi saya yakin Amar tidak seperti apa yang dibicarakan selama ini, karena Amar semenjak ketemu saya di Cipinang, terakhir ada di Cipinang itu sudah mengatakan bahwa dia sudah tidak memakai dan sudah kelihatan kondisinya adalah sehat-sehat saja. Kemudian saya pada saat itu juga dikenalkan dengan Dr. Lia, dan saya kenal Dr. Lia adalah yang tulus mendampingi. Nah itu saya juga merasa aman. Bahkan pakai kemarin bersama dengan Adi juga dengan Panji terakhir itu karena mungkin mengajukan suatu haknya untuk tidak keringanan, itu sudah dilakukan dan pesannya nanti kalau jadi nikah sama Dr. Lia nanti ibu yang mendampingi. Ya mudah-mudahan ini asas kemanusiaan, asas keadilan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh pengacaranya itu bisa dilaksanakan, karena ini adalah penyalahgunaan narkotika. Tentu hukumannya adalah rehabilitasi. Jadi harap saya sebagai ibu angkatnya dan juga keluarganya, adik-adiknya ini selesai dan Amar keluar langsung direhab. Saya akan hadapi. Artinya pernikahan akan batal atau diundur karena kan rencananya Januari pernikahan. Ya, jadi itu kan karena pengajuan itu nggak jadi, terus tiba-tiba kemudian dibawa untuk diperiksa langsung tahap 2 itu yang termasuk juga saya kaget juga gitu. Karena ini kan sudah dari Januari kan nggak ada berita apa-apa. Kemudian diambil dan disidangkan dan saya diinformasi, dan pada saat itu juga saya dengan Dr. Lia juga baru pulang dari Cipinang juga menengok Amar karena udah berkali-kali minta kesini nengok-nengok gitu karena saya juga ada kegiatan gitu. Jadi pas terakhir itulah saya dengan Adit dan Dr. Lia terakhir juga ke Cipinang. Tapi kalau saya nengok pasti saya selalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.